Pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar dan memotong 9 tripod pedang Xuan lagi. Langit dan bumi terpotong. Cara kedua adalah dengan mengembun. Potensi pedang yang mengerikan mengembun dari langit dan bumi pada saat ini, dan kemudian potensi pedang tersebut berubah menjadi pedang ki mengerikan yang tak ada habisnya, yang sepertinya mampu mengoyak bagian langit dan bumi ini. Pedang langit dan bumi memadatkan ki alam semesta. Pedang ki yang mengerikan dilepaskan pada saat ini dan langsung menuju ke 5 naga dewa. Kelima naga itu memamerkan giginya dan maju dengan semangat membunuh. Boom, boom, untuk sesaat, roh pembunuh melonjak di medan perang luar angkasa. Namun kali ini, langit dan bumi terpotong dalam satu bentuk, namun kekuatannya bahkan lebih kuat. Itu secara langsung memotong 2 bayangan naga menjadi berkeping-keping, tetapi kekuatan pedang ki juga telah berakhir. Pada saat ini, Kaisar Emas dan Kaisar Kayu pecah lagi, kompas menderu di bawah kaki mereka, nafas teror pecah, dan naga dewa muncul lagi. Kelima naga, dengan angin menderu, berlari langsung ke arah Mu Yun. Kelima orang ini, masing-masing sendirian, takut mereka tidak dapat mengambil alih Mu Yun. Mereka dipotong dalam bentuk manusia biasa dan langit dan bumi. Namun saat ini, kelima orang itu adalah satu, namun nafas mereka kuat. Saat ini, Mu Yun tidak sedang terburu-buru. Ketika dia tiba di Kaisar Semu, dia tidak hanya mengubah kekuatan batas dan kekuatan mendominasi Tao, tetapi juga meningkatkan berbagai seni bela diri yang dia kendalikan. Melihat 5 naga datang, Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya sedikit. Dalam sekejap, kekuatan Tao dan Tao muncul di dalam dan di luar tubuhnya. Nafas teror dilepaskan saat ini. Tiangang Shen Quan, rumus Tiangang Kaisar Chang. Dengan satu pukulan, ki kuat yang tak terbatas terkondensasi. Pada saat ini, nafas yang mengerikan muncul tepat pada waktunya. Nafas tak berujung, mengembun. Mati. Pada saat menaiki pesawat, Mu Yun langsung meninju dan memukulnya. Ki yang kuat dan teror yang tak ada habisnya mengirimkan momentum untuk menghancurkan langit dan bumi, dan langsung menekan di depan 5 naga dewa. Boom! Saat menaiki pesawat, roh kekerasan Tiangang menekan 5 tubuh naga, dan langsung menghancurkan tubuh naga dan menumpuknya di depan 5 kaisar. Boom! Kekuatan ledakan teror melanda saat ini, dan postur 5 kaisar mundur satu demi satu pada saat ini. Mu Yun tidak berhenti pada saat ini, tetapi mendatangi Kaisar Kayu dalam sekejap. Itu kamu, jari Dewa Tiangang. Nafas teror langsung menyatu dan menembus dada Kaisar Kayu. Pada saat ini, Mu Yun mengeluarkan telapak tangannya dan langsung meraih Kaisar Kayu itu. Pindahkan istriku, meskipun itu hal yang lama, aku akan membunuhmu. Saat dia mengatakan ini, Mu Yun dikelilingi oleh ki kuat yang tak ada habisnya dan mengerikan, yang tiba-tiba meledak. Pada saat ini, Kaisar Emas, Kaisar Air, Kaisar Bumi, dan Kaisar Api melihat bahwa Mu Yun segera menangkap Kaisar Kayu setelah mengalahkan 5 orang tersebut. Semua wajah mereka berubah. Mu Yun, jangan main-main. Kaisar Emas berteriak pada saat ini. Omong kosong, bagaimana denganmu? Mendengar kata-kata Mu Yun, Kaisar Emas mencubit Jue di udara. Di sekeliling tubuhnya, ki emas dan keberuntungan terkondensasi menjadi benang sutra emas tak berujung, yang menutupi langit dan bumi seperti 10.000 jarum dan menusuk Mu Yun. Tapi Mu Yun mencibir dan melambaikan tangannya. Menara candi yang berisi gas kuning kini melayang di atas kepala Mu Yun. Gas emas dan keberuntungan yang terbunuh di menara candi mengeluarkan suara dentang, tapi tidak bisa menembus pertahanan Mu Yun. Menara candi. Kaisar Emas tampak jelek. Menara candi ini, yang pernah berada di tangan candi, juga sangat sakti. Sebelumnya, Mu Yun baru setengah melangkah ke ranah Kaisar. Tidaklah cukup hanya mendesak menara untuk menyerang atau bersiap menghadapinya. Namun kini tidak ada kesulitan untuk mencapai kondisi kuasi Kaisar. Kaisar Air, Kaisar Bumi, dan Kaisar Api melihat bahwa serangan yang dianggap tinggi oleh Kaisar Emas ditentang oleh Mu Yun, dan segera berkumpul bersama. Keempat kaisar menembak lagi dan membunuh Mu Yun dalam upaya menyelamatkan Mudi. Tapi Mu Yun tidak peduli sama sekali. Aku berdiri di sini dan tidak bergerak. Jika kamu bisa menyakitiku, kamu akan menang. Pada saat ini, Mu Yun memegang Kaisar Kayu di satu tangan dan menara candi di tangan lainnya. Di depannya, cahaya oven langit dan bumi berkedip-kedip secara bertahap. Oven di surga dan bumi ini juga merupakan salah satu harta paling berharga dari 13 daerah terlantar yang besar. Di masa lalu, Mu Yun mendesak utusan, tetapi juga dibatasi oleh kekuatan dan kekuatan yang tidak mencukupi.
Tapi sekarang, tidak apa-apa. Inilah keuntungan mencapai Kaisar Semu. Oven langit dan bumi, menara candi dan prajurit dewa lainnya, dia dapat menampilkannya sesuka hati dan mengeluarkan bau teror yang kuat. Menara candi tidak bisa dipatahkan oleh keempat kaisar, apalagi menambah oven langit dan bumi. Mengaum, pada saat ini, suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar, dan di dalam oven langit dan bumi, seekor naga magma besar meraung keluar. Pada saat ini, keempat kaisar ditekan oleh Mu Yun. Di sisi lain, Mudi digendong oleh Mu Yun dan wajahnya jelek. Orang tua, senang sekali disebut kaisar di zaman kuno. Apakah lebih baik dari Kaisar Huan? Mu Yun mendengus, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu para dewa dan kaisar kuno? Aku bukan lawan sebelumnya, tapi sekarang. Siapa yang memprovokasiku, aku akan membunuh siapa. Sepatah kata jatuh, dan ki yang kuat mengembun di antara telapak tangan Mu Yun. Suara dentuman terus berdering, dan tubuh kaisar kayu itu terjepit dan retak saat ini. Dia mencubit kaisar kayu itu setengah mati, dan Mu Yun melambaikan telapak tangannya dan melambaikan tinggi sosok kaisar kayu itu. Saat ini, menara candi terbuka dengan keras, dan pintunya terbuka. Tubuh kaisar kayu tersedot dan menghilang. Mu Yun menatap saudara keempatnya lagi dan berkata sambil mencibir, kalian berempat sama saja. Terlalu murah untuk membunuhmu. Tempatkan keempat kalian di menara candi satu persatu dan sempurnakan mereka menjadi kekuatan paling murni dari langit dan bumi untuk menghemat sampah. Kemudian, ki yang kuat yang diubah oleh formula tiangan Kaisar Chang langsung merobek langit dan bumi dan mendatangi adik keempat. Guncangan dan kekaguman menara candi, ditambah dengan suasana mega oven di langit dan bumi, pecah pada saat ini, membuat keempat kaisar sulit untuk melawan. Mu Yun mendesak Kaisar Chang untuk menggunakan rumus tiangan, yang membuat keempat orang itu tidak dapat melawan. Boom! Ledakan dahsyat terdengar saat ini. Keempat tubuh berada di luar tubuh, dan kekuatan melindungi tubuh dipatahkan oleh Mu Yun. Keempat jenazah tersebut langsung diserap oleh Mu Yun di depan jenazah, lalu dimasukkan ke dalam menara candi. Pada saat ini, kelima kaisar terperangkap di menara candi yang besar dan mencoba melarikan diri bersama untuk menghancurkan menara candi. Namun, tidak peduli bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh kelima orang tersebut, mereka tidak akan pernah bisa menghancurkan menara candi. Di luar menara candi, Mu Yun memandang menara candi dengan sedikit gemetar, tetapi mencibir, jangan buang energimu, kamu tidak dapat menghancurkan menara candi. Peralatan kekaisaran juga berbeda. Menara kaisar adalah senjata sakti yang digunakan oleh Kaisar Chang. Tidak mungkin kaisar kuno ini menghancurkannya. Mu Yun, sekarang terbang ke bawah dan mendatangi Ming Yuexin. Bagaimana kabarmu? Mu Yun berkata sambil tersenyum, 5 hal lama ini akan disempurnakan ketika Anda kembali. Menara candi memiliki efek magis. Ini akan memurnikan semua darah dan ki kaisar kuno ini menjadi kekuatan paling murni, dan kemudian kembali untuk kamu untuk meningkatkan. Ming Yuexin memandang Mu Yun, tapi dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Orang ini, tidak perlu terlalu buruk ketika dia mencapai kondisi kuasi kaisar, bukan? 5 kaisar emas sebenarnya tidak ada apa-apanya di antara gelar Tuhan dan kaisar, tetapi setidaknya mereka juga disebut kaisar di zaman kuno. Bersama-sama, sulit bagi kelima orang untuk berurusan bahkan dengan Kaisar Huan. Mu Yun bisa membunuh Kaisar Huan. Kali ini dia telah mencapai ranah kuasi kaisar, tetapi tampaknya jauh lebih mudah untuk menangani kelima hal ini. Mu Yun memandang sekelompok orang kuat dari klan Jinling, klan Muling, dan klan Tuling, dan berkata sambil tersenyum, bajingan ini selalu bergerak. Saya pikir lebih baik membunuh beberapa talenta. Kurasa aku tidak bisa mempertahankan Jin Fengcheng ini. Kata-kata Mu Yun jatuh dan telapak tangannya bergerak. Dengan kekuatan yang kuat dan menindas, hal itu pecah. Jin Fengcheng, kaisar setengah langkah, ingin melarikan diri, tetapi dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Mu Yun meminum kata-kata itu, dan roh pembunuh itu melonjak ke udara. Suasana mengerikan pun pecah, yang langsung mengangkat tubuh Jin Fengcheng. Boom! Raungan yang mengguncang bumi terdengar di atas kota lima roh. Kaisar setengah langkah meninggal secara langsung. Adegan ini bisa dikatakan terukir dalam di hati masing-masing dari lima roh. Mu Yun, ketika dia tiba di calon kaisar, dia menjadi kuat beberapa kali. Dalam perang terakhir dengan Di Huan, meski dia membunuh Di Huan, Mu Yun juga membayar mahal. Tidak ada berita selama 300 tahun. Tapi kali ini,
5 kaisar agung dari 5 klan roh tidak menunda-nunda sama sekali. Sekarang Muyun lebih baik dari kaisar surga. Melihat Jin Fengcheng terbunuh, Ming Yuexin memandang Muyun dengan tidak puas dan berkata, "Baiklah, aku akan mengurus hal-hal lain." "Yah, baiklah." Muyun memandang banyak ahli kuat dari klan Wuling dan berkata, "Ming Yuexin, kepala klan Suiling, adalah istri Muyun saya. Bersama putra Muyun saya dan keturunan penggembala di masa depan, istri dan putra saya, jika ada, kamu klan Wuling tidak bisa memberikan kompensasi. Bangunlah, inilah ancaman buah merah." Tapi hari ini Muyun mengatakan ini, siapa yang berani membantah? Ketika 5 kaisar dipenjara oleh Muyun, Ming Yuexin dan Huolinger mulai memerintah, dan penduduk Suiling dan Huoling mulai melakukan sesuatu satu persatu. Muyun membawa Jiwer dan Muyuyan, dan Mo Nansheng menemukan tempat untuk berhenti. Puncak emas penuh dengan semangat, dan ditelan oleh Muyun. Namun, kini Muyun mendominasi jalan tertutup dan belum mengembun ke lapangan, namun esensi dan semangat ahli alam Kaisar Semil Langkah tidak banyak berpengaruh padanya. 9 anak melihat sekeliling dan tidak bisa menahan tawa, kali ini bukan hal yang buruk. Setidaknya, siapa di antara 3 keluarga yang memiliki motif tersembunyi juga bisa langsung diketahui. Ming Yuexin juga bisa ditangani. Saya khawatir tentang ditusuk dari belakang di masa depan. Ya, saat hati bulan memberi perintah satu persatu, matahari telah terbenam. Bulan yang cerah datang perlahan dan menatap Muyun dan berkata, "Kembalilah ke keluarga roh air bersamaku." Beberapa tokoh meninggalkan kota Wuling saat ini. Sekarang ada Muyun, siapa yang berani membuat masalah. Begitu ketujuh kaisar mulai tidur, sisanya tidak akan tidur. Klan Wuling, klan Suiling, di lembah yang penuh dengan kelembapan, Ming Yuexin mengeluarkan set teh, dan aroma teh yang samar pun hilang. Muyuyan mengambil teko, menuangkan teh, tersenyum dan berkata, "Permaisuri Ming sangat eksentrik. Saya sudah sering ke sini, tapi saya belum pernah melihat teh enak dari Permaisuri Ming menghibur saya. Gadis kecil, apakah kamu ingin aku menghiburmu?" Muyuyan meludahkan lidahnya dan kemudian berkata, "Bicarakan banyak hal. Aku akan mengajak Nanseng keluar untuk melihatnya. Aku sudah lama tidak ke sini." Jewer segera berkata, "Hati-hati. Di klan roh air, siapa yang berani menggangguku?" Kata Muyuyan sambil menarik Mo Nansheng dan pergi dari sini. Begitu Muyun hendak berbicara, mereka menghilang. Melihat Muyuyan dan Mo Nansheng pergi, Muyun tertegun sejenak. "Apa masalahnya?" Jiwer bertanya. "Gadis kecil ini terlalu dekat dengan Mo Nansheng. Bagaimana dengan bocah bau yang menculik putriku?" Muyun mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Saat ini, dia hanya merasakan aroma samar teh sudah tidak harum lagi. "Kamu sangat khawatir. Saat kamu menculik putri orang lain, aku tidak melihat betapa khawatirnya kamu." Hati Ming Yue tidak sopan. "Yah." Muyun memandang Ming Yuexin dan segera berkata, "Kamu benar-benar dewa air, tapi menurutku kamu jauh lebih baik daripada Jin Sangtian." Petik 2. Hanya beberapa sampah tua. Ming Yuexin tidak berpikir begitu. Kaisar setengah langkah, kaisar kuasi, dan kaisar dewa. Ketiga tingkat ini juga kuat atau lemah di tingkat kaisar. Ming Yuexin segera berkata, "Tingkat kaisar memadatkan bidangnya. Setiap tingkat kaisar adalah penguasa di bidangnya sendiri. Namun, ada juga kelebihan dan kelemahan di lapangan." Berbicara tentang ini, Ming Yuexin melihat ke sisi lembah dan berkata, "Seperti lembah ini. Beberapa tingkat kekaisaran, seperti uap air, bisa menjebak orang, mengganggu orang dan membunuh orang, tapi kekuatannya tidak kuat. Tang Dongfeng berada pada level ini. Beberapa kaisar, seperti air, lebih mampu menjebak orang dan membunuh orang. Saya berada di level ini sekarang, dan 5 kaisar berada di level ini. Beberapa ladang tingkat kekaisaran bagaikan air yang membeku menjadi es. Ladang-ladang itu lebih stabil, kuat, dan sombong. Kaisar Huan baru saja mencapai tingkat ini. Tingkat kekaisaran tertinggi, seperti bintang kaisar, ibumu Ye Yuxi, dan Kaisar Xuanhao, tidak sesederhana es, tetapi batu besar, baja halus, dan besi. Mereka sangat kuat dan luar biasa. Ming Yuexin kemudian berkata, "Oleh karena itu, beberapa orang juga mengatakan bahwa ada 4 alam, tahap awal kaisar, tahap tengah kaisar, tahap akhir kaisar, dan puncak kaisar. Namun, karena adanya perubahan di lapangan, relatif kabur dan sulit untuk dikonsep, dan di masa lalu, kaisar muncul di
Kelas dunia Changlan sangat jarang. Petik 2. Saat ini, karena beberapa zaman kuno, tingkat kaisar kuno dan tingkat dewa lahir, mungkin pembagian ini akan lebih jelas di masa depan. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia hanya berkata, jadi, Kaisar Huan adalah kaisar tahap akhir. Dia juga berkata dengan liar bahwa jika aku membunuhnya, aku akan masuk 10 besar kaisar. Dia benar mengatakan itu. Ming Yuexin kemudian berkata, jika kamu hanya melihat kaisar di periode dunia Changlan saat ini, kamu bisa membunuhnya. Itu benar-benar 10 besar, tetapi jika Anda menambahkan kaisar-kaisar di zaman kuno dan zaman kuno itu, 10 besar, maka Anda sedang bermimpi. Dan apa yang Kaisar Huan ketahui? Dia tidak tahu berapa banyak gelar dewa yang belum mati. Hanya ayahmu dan Kaisar Ming yang tahu lebih banyak tentang hal itu. Mu Yun memandangi hati bulan dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Tampaknya Ming Yuexin mengetahui hal-hal ini seperti punggung tangannya. Anda tahu, Kaisar Huan tidak begitu paham. Dia narsis dan mengira dia sedang meledakkan langit. Ming Yuexin menyesap cangkir tehnya dan berkata dengan lemah, ayahmu memberitahuku. Tentu saja, anakku yang selalu mengetahuinya nanti. Pada saat ini, Mu Yun mengeluarkan puisi Yeyu dan memberikannya ke daftar Changlannya, sambil berkata, saya belum pernah mendengar sebagian besar dari 20 gelar, dewa, dan kaisar teratas yang ditandai di sini. Saat ini, Jewer juga melihat daftar Changlan. Xiao bertanya pada langit. 9 anak terkejut. Apakah kamu kenal orang ini? Jewer segera berkata, sepertinya Yuner memberitahuku bahwa Xiao Wentian dikatakan sebagai nenek moyang keluarga Xiao di zaman kuno. 6 keluarga, Xiao, Chu dan Tuoba, diterima oleh Ye pada tahun-tahun itu, dan 6 keluarga itu sendiri telah diwarisi sejak lama. Pada saat ini, Ming Yuexin melihat nama kedua dan ketiga dan berkata, pedang Yuncu peringkat kedua ini berasal dari keluarga naga di zaman kuno. Tampaknya itu bukan salah satu dari 10 pembuluh darah keluarga naga. Bukan jelas yang mana, tapi sudah sejak kematian Kaisar Chang. Tidak ada kabar. Yang ketiga, Yu Yan, berasal dari keluarga Phoenix dan juga merupakan tokoh di zaman kuno. Mu Yun melihat pada nama-nama yang aneh dan merasa bahwa dunia yang luas telah benar-benar melahirkan karakter super satu demi satu selama lebih dari 100 juta tahun. Ye Xiaoyao dan Zulong, yang telah terkenal selama jutaan tahun, adalah orang-orang terkenal. Kaisar Kuning selama ribuan tahun. Kaisar Surga selama 100 juta tahun. Karakter-karakter ini sangat kuat, tetapi ada banyak anak-anak yang disukai pada masanya, tetapi mereka dilindungi oleh mereka. Sekarang, zaman sedang berubah. Di masa lalu, mereka muncul satu persatu. Kita bisa membayangkan perubahan apa yang akan terjadi pada dunia yang penuh gejolak ini. Mu Yun kemudian berkata, orang-orang ini, setelah sekian lama, belum keluar dari jalur dominan dan datang ke alam Tuhan. Saya khawatir ini bukan hanya masalah bakat. Tentu saja ini bukan soal bakat. Ming Yuexin berkata, jika Kaisar Emas dan Kaisar Kayu sudah tua dan abadi, itu adalah masalah bakat yang nyata. Hingga saat ini, perjuangkan rahasia surga dan berharap untuk mengambil langkah lain dan bahkan pergi ke alam Tuhan. Tapi bagi Xiao Wentian, Yun Chujian dan Yu Yan, mereka cukup berbakat, tapi mereka tidak bisa mengambil langkah itu. Kesempatan yang mereka tunggu adalah melepaskan belenggu mereka. Keduanya berbeda. Mu Yun kemudian berkata, saya selalu tahu bahwa sulit untuk keluar dari alam Tuhan di dunia Changlan, tetapi Kaisar Ming bisa keluar, kamu Xiaoyao bisa, dan ayah saya bisa. Mengapa mereka tidak bisa? Tapi Ming Yuexin berkata sambil tersenyum, katakanlah bakat Ye Xiaoyao berada di level teratas di dunia Changlan. Dia telah menjadi alam dewa jalan agung, dan ada 9 alasan nasib putra surga. Dan ayahmu, Mo Qingyu dan Di Ming, sangat bergantung pada diri mereka sendiri. Melihat begitu banyak kaisar selama berabad-abad, hanya mereka berdua yang bisa keluar dari batasan dunia yang bergejolak. Mereka benar-benar bergantung pada diri mereka sendiri. Ada permainan antara banyak dewa dan kaisar kuno. Mungkin beberapa orang tidak ingin ada orang yang melampaui kaisar di dunia Changlan, tapi mereka tetap melakukannya. Hanya untuk ini, Mo Qingyu dan Di Ming menggantung dan memukuli semua orang di dunia Changlan, daftar Changlan ini. Petik 2. Mu Yun tidak peduli. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang menyombongkan diri bahwa Mo Qingyu dan Di Ming kuat setiap hari. He Mu Yun juga jenius di dunia.
Apakah dia orang suci alami? Hanya saja bahwa takdirmu telah ditekan. Li Chanlan sialan. Mu Yun memarahi dan merasa jauh lebih baik. Lalu dia berkata, Li Chanlan mengatakan banyak hal kepadaku. Kamu harus memahami hal-hal ini. Segera, Mu Yun membicarakannya. Setelah mendengar ini, Jewer hanya merasa terkejut di dalam hatinya. Hati Ming Yue berkata, Li Chanlan ini, yang memelopori seni bela diri dan menjadi kaisar ilahi pertama yang sebenarnya, tetapi miliknya kata-kata itu setengah benar dan setengah salah, yang sama sekali tidak dapat dipercaya. Dia adalah orang pertama yang menjadi kaisar dewa. Apakah dia akan membiarkan orang lain menjadi kaisar dewa? Sama seperti dia, hanya mungkin dia tidak bisa menghentikan orang-orang itu. Petik 2. Jadi nanti, aku sendiri yang melatih kaisar dewa. Petik 2. Dalam perang 18 dewa, dia membuka mulutnya dan berkata bahwa dia ingin bersatu dengan dewa lain untuk menangani Taichu bersama. Apakah itu benar? Ming Yuexin selalu sangat tajam ketika melihat masalah. Tentu saja saya tidak akan mempercayainya, tetapi beberapa kata mengungkapkan banyak informasi. Mu Yun kemudian berkata, dikatakan bahwa dunia kekacauan akan datang, tapi apa yang dimaksud dengan dunia kekacauan? Apakah ini perang antara penggembala dan kaisar? Dulu aku berpikir begitu, tapi sekarang kupikir tidak. Lagi pula, ada banyak pembicaraan tentang 9 kaisar kehidupan pada masa itu, dan sekarang dunia kekacauan akan datang. Ini semua diam-diam didorong oleh orang-orang yang memiliki niat. Pada saat ini, Ming Yuexin berkata lagi, itu belum tentu. Ada satu hal lagi. Kali ini benar-benar masa-masa sulit. Para dewa dan kaisar kuno muncul, dan para dewa dan kaisar kuno pulih. Mungkin, ini bukan hanya dunia yang luas, tetapi dunia langit dan bumi yang tak ada habisnya. Ini akan menjadi kacau. Mu Yun mengangguk. Jika kacau, itu kacau. Saya ingin melihat siapa yang menggerakkan segalanya. Kamu percaya diri. Bulan menuangkan air dingin ke hatinya dan berkata. Mu Yun memandang bintang kaisar ke-20 dan berkata, saya pikir saya bisa bertarung dengan bintang kaisar. Apapun yang kamu mau. Saya hanya mengira bintang kaisar difoto pada usia 20 tahun dan ibunya berusia 19 tahun. Hal ini karena sang ibu menelan buah asal-usul kehidupan. Dia merasa bahwa dia jelas bukan lawan ibunya. Dia mungkin akan kalah melawan Kaisar Xingdou. Namun, saya tidak tahu bagaimana penampilan bintang kaisar ketika dia melihat daftar ini. Kaisar pertama tiba-tiba menjadi yang ke-20. Mu Yun kemudian berkata, sekarang surga ke-7 telah tenang. Saya akan pergi ke reruntuhan gurun untuk melihatnya. Kalian 9 anak, kalian harus tiba di calon kaisar dengan cepat. Jika Anda dapat menemukan pil jalan janji atau sejumlah besar air Daoyuan, Anda dapat membantu Anda menjadi kaisar. Tingkat adalah yang terbaik. Petik 2. Jewer mengangguk. Saya pikir ketika saya mencapai kaisar setengah langkah, saya sudah berada pada level tinggi di dunia Changlan ini. Tapi sekarang, para dewa dan kaisar kuno telah lahir satu demi satu, dan transformasi setengah langkah kaisar saja tidak cukup. Ming Yuexin berkata, jangan khawatir, keajaiban monumen abadi sangat kuat, dan bakat mereka tidak buruk, tetapi mereka tidak memiliki tekad dan semangat giat seperti Qin Meng Yao dan saya. Mengacu pada Qin Meng Yao, Mu Yun berkata, Yao Er belum lulus. Saya memperkirakan dia berencana untuk melewati bea cukai di tahap tengah atau bahkan tahap selanjutnya dari kaisar. Pertengahan kaisar, kaisar yang terlambat, sangat sengit. Ming Yuexin segera berkata, namun, jika dia mencapai tahap tengah kaisar, saya benar-benar ingin bersaing dengannya. Lalu apa? Mu Yun tanpa sadar berseru, kungfu yang lebih baik dari keruntuhan siapa? Hah, apa? Ming Yuexin dan Jewer sama-sama memandang Mu Yun dengan curiga. Batuk, sangat mungkin untuk membandingkan. Jika kalian berdua berada di tengah-tengah kaisar, kamu tidak yakin. Lagi pula tidak sebaik aku. Mu Yun bertekad dalam hatinya, dia bisa membunuh Di Huan. Sekarang lebih kuat untuk mencapai kaisar semu. Terlebih lagi, kemunculan reinkarnasi Tianmen, harta karun pertama dari 13 harta paling berharga di hutan belantara, sungguh kuat. Mu Yun juga akrab dengan kontrol reinkarnasi Tianmen. Saat Anda menunjukkannya lain kali, saya khawatir itu akan mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, bahkan Kaisar Ming dan ayahnya tidak tahu tentang pintu ini. Pada saat ini, Mu Yun melihat sekeliling lembah, lalu hatinya berbalik, berdiri, tersenyum dan berkata,
saya tidak hanya mencapai kaisar kuasi tahun ini, tetapi peningkatan pola batas juga sangat kuat. Datang dan lihat. Dengan itu, Mu Yun membawa Ming Yuexin dan Jiwer ke tepi lembah. Dengan jentikan jarinya, ribuan pola batas menjulang ke langit. Ribuan pola batas berubah menjadi elf dan berkelap-kelip di atas lembah. 9 anak terkejut dan berkata, ini, lebih dari 100 juta garis batas. Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, hampir 100 juta, tapi itu tidak akan lama. Pada saat itu, aku akan menjadi master formasi kekaisaran yang sama dengan Master Du Guye, He Niang, dan Kaisar Yuanyo. Hati bulan mengangkat alisnya dan kemudian berkata, yah, kamu jauh sekali. Mereka telah mengumpulkan 100 juta pola batas dan mengatur susunan yang besar. Sudah bertahun-tahun sejak kamu mulai. Mu Yun membuka mulutnya. Betapa marahnya. Jantung bulan berada tinggi di atas dan memandang ke bawah. Pada saat ini, telapak tangan Mu Yun bergetar, dan hampir 100 juta garis batas berkumpul satu demi satu, dan menyapu Ming Yuexin dan Jiwer dalam sekejap. Pada saat itu, pola batas Tao berubah menjadi susunan besar, dan mereka akan terselubung di dalamnya. Pada saat ini, Mu Yun membuka ikatan pakaiannya, tersenyum muram, menatap kedua wanita itu, dan bersenandung, meremehkan aku. Sepertinya dia tidak mendorongmu dengan baik akhir-akhir ini. Di lembah, nafas yang mengguncang bumi terdengar, tetapi orang luar tidak mengetahuinya. Di akhir pertempuran sengit, Mu Yun merasa puas, tetapi Ming Yuexin dan Jiwer sama lelahnya seperti bunga yang tertiup angin dan hujan. Mu Yun cukup yakin tentang ini. Angkuh. Sebelumnya, Ming Yuexin sombong di hadapannya. Dia tidak bisa mengalahkannya. Tapi sekarang, Ming Yuexin tidak bisa mengalahkannya. Mengubah kepasifan menjadi inisiatif telah menjadi impian Mu Yun selama bertahun-tahun. Hari ini, hanya ada satu langkah terakhir yang harus dilakukan. Selimut besar tidur bersama. Satu Qin Mengyao sudah cukup. Saat ini, dengan kekuatannya sendiri, 9 wanita bersatu, yang mungkin bukan lawan mereka. Selain itu, pikirnya, selama keinginan Qin Mengyao dan Ming Yuexin untuk melawan tidak begitu kuat, Anda mendorong saya untuk melepaskan mereka, itu saja. Mu Yun, dengan senyum cabul di wajahnya, menatap wanita kiri dan kanan dan tidak bisa menahan tawa. Gelak tawa melewati lembah dalam waktu yang lama. Beberapa keluarga bahagia dan beberapa keluarga sedih. Di sisi lain, di surga pertama, bintang kaisar berada di puncak gunung. Melihat gulungan kertas di tangannya, wajahnya menjadi semakin jelek. Di depannya, dia berdiri diam dan berdiri dengan tangan ke bawah. Itu, Bailey terisak dan terbatuk dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Sebenarnya, tidak perlu terlalu marah. Kamu peringkat 20 di daftar Changlan, dan aku baru 21. Bintang Kaisar, lihat terbuka. Kamu adalah yang pertama di masa lalu. Kamu tidak menambahkan level teratas dari kuno dan kuno. Keluar. Saat ini, wajah Kaisar Sing dingin dan dimarahi dengan marah. Dunia di sekelilingnya hancur, dan bau teror muncul. Setelah menangis sejauh 100 mil, waktu mundur, dan suara itu terdengar, ini adalah peleton ayahmu dan ayahmu Yun. Mu Qingyu memintaku untuk menunjukkannya padamu. Aku khawatir kamu mengira kamu benar dan mati seperti itu, saudaramu di Huan. Harap berhati-hati. Apa yang kamu katakan padaku? Api apa? Petik 2. Keluar. Kaisar Sing meminum kata itu dan memegang langit di telapak tangannya. 10.000 kaki jauhnya, sebuah bintang jatuh saat ini. Saya hanya melihat bayangan naga naik dari langit untuk menghentikan jatuhnya bintang, dan suara gemuruh yang mengerikan terjadi. 105 menangis dan mengutuk. Kaisar Bintang, kenapa kamu marah padaku? Itu bukan daftarku. Saat ini, Kaisar Sing menarik napas dan berkata perlahan, saya hanya ingin mencoba. Seberapa besar jarak antara Anda dan saya? Gila, bunuh uang. 100 mil menangis dan memarahi, dan sosok itu tiba-tiba menghilang. Sebelumnya, dia mengira dia dan Dixing bisa melakukannya. Namun ketika daftarnya keluar, dia merasa misterius. Di masa depan, lebih baik menjauhi bintang kaisar di surga ketujuh. Di sisi lain, Kaisar Sing melihat daftar di tangannya dan wajahnya menjadi semakin jelek. Sejak dia dikalahkan oleh Guyi terakhir kali, dia hanya merasakan satu nafas di dalam hatinya. Sampai saat ini, dia belum memuntahkannya. Tapi sekarang, dia, Kaisar nomor 1 di dunia Changlan, berada di peringkat 20 dalam daftar Changlan, satu lebih rendah dari Ye Yuxi.
Yang terpenting, daftar ini tidak dibuat oleh Mu Qingyu sendiri, tetapi juga oleh ayahnya. Oleh karena itu, ayahnya pun percaya bahwa dirinya tidak sebaik Ye Yuxi. Itu tidak sebagus puisi kamu Yu. Kaisar Qing benar-benar bisa diterima. Bagaimanapun, puisi Ye Yu memiliki buah dari asal mula kehidupan. Tapi, untuk apa? Mengapa Kaisar Xuanhao berada di peringkat ke-10? Kaisar Xuanhao, hancurkan kejahatan. Mengapa mereka menempati peringkat ke-9 dan ke-10? Pada saat ini, suara teriakan 100 mil melayang dan berkata perlahan, sebenarnya, menurutku daftarnya juga salah. Mengapa kamu tidak pergi bertarung dengan Kaisar Xuanhao? Tidak heran Mu Yun membunuh Kaisar Huan terakhir kali. Aku akan menghentikanmu. Mu Qingyu mengirim 8 dewa dan kaisar kuno yang dia kumpulkan untuk menjaga Kaisar Xuanhao. Kaisar Xuanhao ini sangat kuat. Petik 2. 100 mil menangis, kamu ingin melakukannya mati. Pada saat ini, Kaisar Qing benar-benar marah, berpindah tangan dan menghancurkan Changlan Bang. Sosoknya melintas dan mengejarnya. Pada saat yang sama, di sisi lain, pada hari ke-7, Kaisar Yifan terletak di Istana Surga yang terbakar. Ia mendengarkan laporan bawahannya dan menangani urusan semua pihak dengan tertib. Pada saat ini, di luar aula, sesosok tubuh datang dengan tergesa-gesa. Kaisar Yifan mengangkat alisnya dan berteriak, apa yang tampak panik? Apakah Mu Yun yang menelepon? Atau apakah Lu Qingfeng yang membunuh? Ketika bawahannya mendengar ini, dia segera berkata, Tuan Istana, Lu Qingfeng akan datang. Begitu ucapan ini keluar, Kaisar Yifan meledakkan guntur dalam sekejap. Neneknya, Kaisar Yifan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, ini belum berakhir, kan? Saya benar-benar berpikir saya tidak berani membunuhnya. Sosoknya menghilang di aula utama dan muncul di luar istana yang terbakar. Pada saat ini, Lu Qingfeng, berpakaian ungu, dengan 3 pedang dewa di punggungnya, memandang ke arah Kaisar Yifan. Lu Qingfeng, aku harus membunuhmu hari ini. Bahkan jika Mu Yun membalaskan dendammu selanjutnya, aku akan membunuhmu. Kaisar Yifan meraung. Mendengar ini, Lu Qingfeng melambaikan telapak tangannya dan sebuah gulungan melayang di depan Kaisar Yifan. Aku di sini bukan untuk bertarung denganmu. Lu Qingfeng kemudian berkata, ini adalah daftar Changlan, yang berisi 100 gelar dewa dan kaisar, termasuk banyak gelar dewa dan kaisar di zaman kuno, dan modern. Ini ayahmu dan Mu Qingyu. Itu pasti, sangat bisa dipercaya. Lu Qingfeng segera berkata, saya pikir lebih baik memberi tahu Anda. Jika Mu Yun ingin membunuh Kaisar Surga lain kali, saya akan merekomendasikan dia dan membunuh Anda terlebih dahulu. Hah! Kaisar Yifan memandang Lu Qingfeng dengan wajah kusam. Lu Qingfeng kemudian berkata, lihat daftar ini, hanya ada 7 dari 9 Kaisar Surgawi yang pernah terkenal dan berkuasa. Dan Kaisar Teng Fei menempati posisi ke-100. Kaisar Xuan berusia 92 tahun, dan Kaisar Anda Yifan berusia 90 tahun. Kaisar Radium, Kaisar Yutian, Kaisar Bintang, dan Kaisar Xuanhao semuanya lebih baik dari kalian bertiga. Mu Yun ingin membunuhmu, lebih baik membunuhmu. Kaisar Yifan segera memarahi, omong kosong, Anda harus menemukan masalah, tetapi juga menemukan Kaisar Teng Fei dan Kaisar Xuan. Lu Qingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka mendapat bantuan dari keluarga jiwa dan tulang, dan mereka terikat bersama di 4 arah. Tidak mudah untuk bergerak. Kamu berbeda. Kamulah yang paling cocok untuk melakukannya. Lu Qingfeng kemudian berkata, tentu saja, saya hanya menyarankan agar Mu Yun membunuh siapa, saya tidak tahu. Kaisar Yifan ingin meludahkan darah. Lu Qingfeng, aku mohon padamu. Apa hubunganmu denganku? Kamu bukan lawanku. Ada banyak orang di dunia Changlan yang mengaku sebagai dewa dan kaisar saat ini. Pergilah ke mereka untuk berlatih. Lu Qingfeng segera berkata, aku tidak tahu kenapa. Saat aku melihatmu, aku ingin melawanmu. Lu Qingfeng berkata lagi, daftar ini dapat digambarkan sebagai menumbangkan kognisi banyak orang kuat di dunia Changlan. Di masa lalu, orang berpikir bahwa Kaisar Surga tertinggi tidaklah kecil dibandingkan dengan gelar dewa dan kaisar di zaman kuno dan zaman kuno. Sebaiknya kamu melihat baik-baik daftarnya dan menjaga istana surga yang terbakar dan surga ketiga. Kata-kata Lu Qingfeng jatuh dan berbalik. Kaisar Yifan melihat daftarnya saat ini, sampai akhirnya, namanya terlihat dari bintang kaisar dan Kaisar Xuanhao, dan wajahnya berubah. Pada saat menaiki pesawat,
sosoknya menghilang di luar istana yang terbakar. Hari berikutnya, Menara Yuanshi. Itu masih menara yang tampak menjulang tinggi ke awan, tapi tingginya hanya 100 kaki. Kaisar Xuanhao duduk di lantai paling atas menara. Saat ini, yang berdiri di depannya adalah Kaisar Yifan. Kaisar Yifan mondar-mandir, tampak sangat cemas. Sementara Kaisar Xuanhao cukup acuh tak acuh. Dia baru saja membuat teh, memandang Kaisar Yifan dan berkata sambil tersenyum, "Saudara ketiga, apa yang terburu-buru? Apa yang membuatku terburu-buru? Bisakah aku tidak terburu-buru?" Namun, Kaisar Yifan berkata, "Ayah dan Mu Qingyu telah menempatkanmu di peringkat ke-10, yang hanya satu tingkat lebih rendah dari menghancurkan kejahatan. Apakah kamu tidak khawatir, jika ayahmu mengetahui apa yang kamu lakukan?" Kaisar Xuanhao mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan senyum tipis, "Tidak apa-apa, menurutku, mungkin ayahku sudah mengetahuinya." Hanya 3 angka yang muncul saat ini. Melihat mereka berdua, Kaisar Yifan tampak tercengang. "Huan Zhou, Kaisar Wanzheng." Kaisar Yifan segera berkata, "Mengapa kamu ada di sini?" Huan Zhou tersenyum dan berkata, "Kami tidak bisa tinggal di surga ke-7, kami akan berlindung pada Kaisar Xuanhao." Kaisar Wanzheng tidak mengatakan apapun saat ini. Kaisar Yifan tampak seperti Kaisar Huan, dan tertawa, "17 bersaudara, apakah Anda Kaisar Huan atau Kaisar Wanzheng? Mengapa saya selalu merasa bahwa Kaisar belum mati?" Kaisar Wanzheng Sheng menjawab, "Jiwa seseorang tidak palsu. Tidak peduli apakah Kaisar Huan atau Kaisar Wanzheng meninggal." Kaisar Yifan memandang Kaisar Xuanhao dan berkata lagi, "Xuanhao, apakah kamu ingin memikirkannya? Jika kamu sedikit ceroboh, kamu akan dikutuk. Jangan khawatir." Kaisar Xuanhao tersenyum tipis, sebenarnya, di depan ayahnya dan Mu Qingyu, banyak hal yang tidak dapat disembunyikan. Munculnya daftar Changlan bukanlah hal yang buruk. Setidaknya biarkan para dewa dan kaisar di dunia Changlan tenang, agar mereka tidak merasa berada di puncak, sombong dan asal-asalan. 5 roh dan 5 kaisar, kudengar mereka ditindas oleh Muyun. Aku tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Menurutku ini bisa menenangkan para dewa dan kaisar kuno itu. Kaisar Yifan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Kaisar Xuanhao berkata lagi, "Kamu juga harus berhati-hati. Sekarang kita bertujuh. Saya tidak tahu siapa yang akan dihadapi Muyun selanjutnya." Kaisar Xuan dan Kaisar Teng Fei, bersama dengan keluarga jiwa dan keluarga tulang, saya rasa Muyun tidak akan mengunyah ini, tulang yang keras. Bintang Kaisar menguasai surga pertama, keluarga Xingshengong memiliki tujuan besar, dewa kuno dan kaisar kuno muncul, dan awanmu tidak bisa bergerak. Hanya kamu dan Kaisar Yutian yang lebih berbahaya. Namun, Kaisar Yifan berkata, "Ada 6 yang tua. Umur 6. Kaisar Xuanhao berkata sambil tersenyum, "Umur 6 terlihat ceroboh, tapi dia pintar." Kaisar Yifan tidak mengatakan apa-apa, dan kemudian berkata, "Aku akan dibosankan sampai mati oleh Lu Qingfeng. Aku selalu merasa bahwa Lu Qingfeng akan merepotkanku lain kali Mu Yun melakukan sesuatu yang besar." Kaisar Xuanhao segera berkata, "Baiklah, jangan khawatir, kalau begitu saya akan membantu Anda." Ya, Kaisar Yifan pergi. Pada saat ini, di antara ketiganya, seorang pria berpakaian Konfusianisme berkata, "Apakah Mu Yun masih akan melakukannya? Siapa tahu." Pada saat ini, Liu Fang melihat daftarnya dan berkata sambil tersenyum, 100 dewa dan kaisar kuno yang terdaftar memang cukup konsisten. Bagaimanapun, mereka terdaftar oleh Mu Qingyu dan Diming. Tidak ada kesalahan. Kaisar Xuanhao berkata sambil tersenyum, "Benarkah? Tetapi Tuan Liu, Anda tidak termasuk di antara mereka." "Saya rasa itu tidak benar. Saya masih mengetahui kekuatan Anda." Liu Fang tersenyum dan berkata, "Itu hanya nama palsu. Kaisar Ming dan Mu Qingyu membuat daftar ini, saya khawatir ini untuk memperingatkan para dewa dan kaisar kuno dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak bisa main-main di dunia Changlan." Liu Fang kemudian berkata, "Namun, 4 gerbang surgawi tidak dapat dibuka di dunia Changlan ini. Saya kira orang-orang di luar batas juga harus memulainya." Setelah menunggu bertahun-tahun, orang-orang itu tidak sabar menunggu. Tapi setidaknya untuk saat ini, Kaisar Ming dan Mu Qingyu memiliki keputusan akhir mengenai 1 mu tanah ini. Lagi pula, aku tidak tahu level apa yang dimiliki kedua orang ini di alam Tuhan. Liu Fang menghela nafas, "Jika ayahmu melampaui 3 alam Daosu, Daotai, dan Daohai, itu akan sangat buruk."
Kaisar Xuanhao duduk di sana, mengambil cangkir tehnya dan bergumam, ya, jika ayahmu melampaui 3 alam, Mu Qingyu juga harus melampaui 3 alam. Dengan cara ini, begitu dunia Changlan kembali ke jalur yang benar, aku tidak berani memikirkan keduanya. Promosi macam apa yang akan kamu dapatkan saat itu? Situasi dunia yang luas ini seperti surga ke-9 di masa lalu. Itu dilarang dan diisolasi dari dunia. Oleh karena itu, para dewa dan kaisar kuno, meskipun bakat mereka melebihi langit, tidak dapat mencapai alam Dewa Agung. Kaisar Ming, Mu Qingyu, hanya 2 variabel. Kecuali mereka, tidak ada seorang pun yang melampaui batas jalur dominan. Gelar dewa dan kaisar sebenarnya adalah orang kuat di jalan utama. Merupakan tindakan melawan langit untuk menyeberang dari jalan utama menuju keadaan Tuhan.